Berapa umur Nenek Buyut? Kembar Puta dan Putih bangun pagi sekali. Mereka mandi, gosok gigi, dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah nenek buyut mereka. Hari ini ulang tahun nenek buyut. Mereka akan pergi ke rumah nenek buyut dengan ibu mereka pakai kereta. Nenek buyut Puta dan Putih tinggal di kota Mysore dengan kakek dan nenek mereka. Sebenarnya, tidak ada yang tahu tanggal lahir nenek buyut. Tapi, mereka selalu merayakan ulang tahun nenek buyut di hari Makara Sankranti. Ibu, apa di rumah nenek buyut ada kue ulang tahun yang besar dan enak? Tanya Putih. Tentu saja tidak, jawab Puta. Karena 200 lilin tidak muat di kue ulang tahun. Hei, memangnya umur nenek 200 tahun? Kata Putih. Ibu, berapa umur nenek buyut? Tanya Putih ke ibunya. Aduh, ibu tidak tahu. Kamu bisa tanya langsung ke nenek buyut, jawab ibu. Mereka sampai di rumah nenek buyut di siang hari. Nenek buyut tinggal di rumah tua warna hijau. Rumah itu ada 2 lantai dan di luar rumah ada banyak tanaman dan pohon. Puta dan Putih masuk ke kamar nenek buyut. Selamat ulang tahun nenek buyut. Puta dan Putih kasih selamat ke nenek buyut mereka. Terima kasih Puta dan Putih, kata nenek buyut. Nenek buyut peluk mereka. Nek, berapa umur nenek? Tanya Putih. Wah, nenek buyut tidak tahu umur nenek berapa. Tapi sekitar 5 tahun sebelum nenek buyut lahir, Raja Mysore pergi ke pesta di Delhi. Waktu itu, Raja dan Ratu Inggris datang ke India, dan Raja Mysore dapat medali emas. Oh, pesta, pasti ada banyak kue, kata Putih. Siapa nama Raja Mysore waktu itu, Nek? Maaf, nenek lupa, jawab nenek buyut. Puta dan Putih kecewa. Oh ya, waktu nenek buyut seumuran kalian, mungkin umur 9 atau 10 tahun, adik bapak nenek datang ke rumah kami dan cerita tentang kereta yang bersih. Hah? Kereta yang bersih? Puta dan Putih heran. Ya, jawab nenek buyut dengan semangat. Di tahun itu, ada kereta bersih di Bombay. Kalau naik kereta itu, badan kita tidak kotor, tidak ada asap hitam. Beberapa tahun setelah itu, nenek buyut menikah. Waktu itu, anak di bawah umur 15 tahun tidak boleh menikah. Jadi, mungkin nenek menikah umur 16 tahun. Setelah menikah, kakek buyut kalian dapat pekerjaan di Bombay. Jadi, kami pindah dari Mysore ke Bombay.
Apa ada peristiwa penting di India waktu nenek buyut menikah? Tanya Puta. Ya, Raja Mysore meresmikan waduk besar dan taman di Festival Dasara. Tapi nenek buyut tidak bisa lihat karena waktu itu nenek buyut sudah pindah ke Bombay. Hah? Waduk besar? Apa waduknya masih ada sekarang, Nek? Tanya Puta. Tentu saja masih ada. Waduknya besar dan kuat. Karena ada waduk besar, tidak ada lagi banjir di musim hujan, dan di musim kering tanaman pertanian tidak kering. Jawab nenek buyut sambil tertawa. Ibu cerita soal waduk ke si kembar, kata nenek. Nenek masuk ke kamar nenek buyut dan ikut duduk bersama. Ya, kata nenek buyut. Oh iya, nenek kalian ini anak terakhir. Nenek buyut punya 5 anak. Waktu itu, nenek buyut melahirkan setiap 2 tahun sekali. Waktu nenek buyut melahirkan nenek kalian, kakek buyut kalian tidak ada di rumah. Kata dia datang ke pidato Mahatma Gandhi di Goalia. Setelah pulang, kakek buyut kalian selalu teriak, "Keluar dari India." Konyol sekali. Keluar dari India? Oh, aku ingat. Itu pidato Mahatma Gandhi tahun 1942. Aku belajar sejarah India di sekolah, kata Puta. Nek, apa nenek lahir tahun 1942? Tanya Puta. Iya benar, umur nenek sekarang 74 tahun. Artinya nenek lahir tahun 1942. Jawab nenek. Oke. Nenek buyut melahirkan setiap 2 tahun. Kalau nenek lahir tahun 1942, anak keempat lahir tahun 1940. Anak ketiga lahir tahun 1938. Anak kedua lahir tahun 1936. Dan anak pertama lahir tahun 1934. Putih mulai menghitung tahun lahir semua saudara nenek. Jadi, nenek buyut menikah tahun 1932, kata Putih. Belum tentu, kata Puta. Nenek buyut tidak bilang kalau anak pertamanya lahir 2 tahun setelah nenek buyut menikah. Nah, bagaimana kalau kalian makan payasa dulu? Setelah itu, kalian bisa pergi ke perpustakaan. Nama waduk besar di Mysore itu Krishna Raja Sagar. Kalian bisa cari tahu kapan waduk itu diresmikan di perpustakaan. Kakek kalian akan antar kalian ke perpustakaan, kata nenek. Wah, ide bagus, Nek. Kalau gitu, kami akan ke perpustakaan setelah makan payasa buatan nenek, kata Puta. Di perpustakaan, Putih baca buku tentang sejarah kota Mysore. Hei Puta, lihat ini, bisik Putih. Di buku ini, ada tahun kapan waduk Krishna Raja Sagar diresmikan. Waduknya diresmikan tahun 1932. Jadi benar, nenek buyut menikah tahun 1932. Ya benar, tapi kita tidak tahu pasti umur berapa nenek buyut menikah. Mungkin umur 15, 16, atau 17 tahun. Bagaimana kalau kita tanya kakek
soal kereta kotor dan kereta bersih. Kata Puta, kasih ide. Boleh, ayo kita tanya kakek. Jawab Putih. Kakek, bisik Putih. Apa zaman dulu ada kereta kotor? Kereta kotor? Mungkin maksudnya kereta uap, kata kakek. Ya, dulu sebelum ada kereta listrik, orang-orang naik kereta uap. Asap kereta bikin badan jadi kotor. Itu dia, kereta bersih itu kereta listrik, dan kereta kotor kereta uap, kata Puta. Nah ini, kalian bisa lihat, kereta listrik pertama kali ada di India tahun 1925. Kata kakek sambil buka buku tentang sejarah kereta di India. Kata nenek, waktu itu mungkin umur nenek 9 atau 10 tahun, kata Puta. Kakek, apa kakek tahu tahun berapa ada pesta Raja dan Ratu di Delhi? Raja dan Ratu Inggris juga datang ke pesta, tanya Putih. Seingat kakek, tahun 1911 ada pintu gerbang yang dibangun untuk menyambut Raja George kelima. Dan Raja India dapat medali emas dari Raja Inggris. Mungkin tahun itu juga ada pesta ya? Ya, tidak salah lagi. Itu pesta di cerita Nenek Buyut. Kata Nenek Buyut, Raja India dapat medali emas. Kata Puta dengan semangat. If you like watching this story because it helps you to practice your listening skills, please support this channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.